Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4, kelompok 3 akan mempresentasikan materi biologi tentang fertilisasi, gestasi, dan partus. Inilah video kami, selamat menyaksikan. Pengertian fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan kedua sel gamet, yaitu sel telur dari pihak perempuan dan sel sperma dari pihak laki-laki. Proses fertilisasi sering juga disebut sebagai proses pembuahan. Fungsi fertilisasi: 1. Mengaktifasi sel telur untuk memulai proses perkembangan. Yang kedua, menurunkan materi genetik dari jantan ke betina ke anak. Yang ketiga, menambah jumlah kromosom dari haploid menjadi diploid. Yang keempat, menentukan jenis kelamin anak. Bagaimana proses pembuahan terjadi? Yang pertama, proses pematangan sel gamet. Yang kedua, ovulasi. Yang ketiga, ejakulasi. Yang keempat, kapasitasi spermatozoa. Yang kelima, pelekatan spermatozoa. Yang keenam, reaksi akron. Yang ketujuh, penetrasi zona pelusida. Yang kedelapan, peleburan membran sel gamet. Yang kesembilan, perlindungan dari sperma lain. Yang ke-10, difusi sperma dan ovum. Gestasi adalah dikandungnya embrio atau festus di dalam kandungan hewan kikir betina, termasuk mamalia dan beberapa spesies dari non-mamalia. Selama kehamilan, mamalia dapat mengalami lebih dari satu gestasi pada saat yang sama, yaitu disebut dengan gestasi ganda. Dalam periode ini, terjadinya gestasi disebut dengan periode gestasi. Dalam kehidupan manusia, istilah usia gestasional merujuk pada usia embrionik atau fetus plus 2 minggu. Gestasi. Gestasi adalah periode waktu antara pembuahan hingga persalinan. Selama masa inilah, janin tumbuh dan berkembang di dalam rahim ibu. Gestasi juga dapat dihitung dengan metode tertentu. Gimana caranya ya? Ada 3 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama, menghitung usia gestasi. Kapan terjadi pembuahan sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Oleh sebab itu, gestasi dihitung berdasarkan hari pertama haid terakhir atau HPHT. Misalnya, jika HPHT ibu adalah tanggal 11 November 2020, maka perkiraan usia gestasi di tanggal 16 Februari 2021, yaitu 14 minggu. Untuk gampangnya, para bunda dapat menentukan usia gestasi melalui tes ultrasonografi atau biasa yang disebut dengan USG. Yang kedua, yaitu menghitung hari perkiraan lahir atau HPL berdasarkan usia gestasi. Usia gestasi dapat membantu ibu menghitung hari perkiraan lahir. Berikut adalah cara memperkirakan HPL dengan menggunakan usia gestasi. Hal perkiraan lahir sama dengan HPHT ditambah 7 hari dikurang 3 bulan ditambah 1 tahun. Misalnya, HPHT yaitu 11 November 2020 ditambah 7 hari, yaitu 18 November 2020 dikurang 3 bulan sama dengan 18 Agustus 2020 dan terakhir ditambah 1 tahun, yaitu menjadi 18 Agustus 2021. Yang terakhir nih adalah menjaga kehamilan dengan tepat. Di antaranya itu mengkonsumsi makanan yang bergizi, itu udah pasti ya. Minum cukup air putih, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Partus atau disebut juga persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup di dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Ada 6 metode jenis persalinan yang perlu diketahui. Inilah jenis-jenis persalinan tersebut. Persalinan normal adalah persalinan dengan letak belakang kepala yang berlangsung spontan dalam 24 jam yang dibagi menjadi 4 kala tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih pada anak dan ibu. Untuk ibu yang baru melahirkan pertama kalinya, proses ini biasanya berlangsung selama 12 sampai 24 jam sejak awal pembukaan. Namun, jika sudah pernah melahirkan, hanya memerlukan waktu sekitar 6 sampai 8 jam saja loh. Persalinan normal terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama persalinan alami atau spontan.
Persalinan spontan adalah proses persalinan lewat vagina yang berlangsung tanpa bantuan alat maupun obat tertentu. Yang kedua, persalinan dengan bantuan alat. Bila ibu masih tetap ingin melahirkan secara normal, tapi bayi masih belum menunjukkan tanda-tanda dan akan segera lahir, dokter biasanya akan memberikan induksi, vakum, atau forceps. Yang kedua, yaitu persalinan sesar. Operasi sesar adalah jenis persalinan dengan memberikan sayatan pada perut dan rahim ibu untuk mengeluarkan bayi. Sebelum persalinan sesar dilakukan, dokter akan menyuntikkan bius epidural di bagian tulang belakang. Dengan begitu, ibu tidak akan merasakan sakit pada saat proses persalinan berlangsung. Yang ketiga adalah persalinan normal setelah sesar, yaitu VBAC. Banyak orang bilang bahwa sakit sekali jika melakukan operasi sesar. Ibu akan seterusnya melahirkan anak secara sesar, sebab katanya hal ini dilakukan supaya bayi dapat lahir lewat satu jalur yang sama. Padahal sebetulnya melahirkan normal setelah sesar bukanlah hal yang tidak mungkin bagi ibu. Jenis persalinan ini disebut dengan vaginal birth after cesarean atau bisa disingkat dengan VBAC. Yang keempat adalah home birth. Home birth menjadi salah satu metode persalinan yang sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh para ibu. Proses persalinan di rumah bisa saja berjalan dengan aman dan nyaman, juga lancar asalkan ibu hamil tidak mengalami komplikasi tertentu. Namun sayangnya, metode persalinan ini tidak dianjurkan karena dianggap lebih berisiko daripada melahirkan di rumah sakit atau klinik bersalin. Dan nomor 5 adalah water birth. Selama proses water birth berlangsung, ibu hamil akan berendam di dalam bak atau kolam berisi air hangat. Menurut American Pregnancy Association, air hangat dapat membantu menenangkan dan mengurangi rasa sakit. Dengan demikian, ibu dapat melahirkan dengan lebih nyaman dan minim rasa sakit. Pada saat bayi dilahirkan, si kecil akan langsung bersentuhan dengan air hangat di dalam bak. Bayi akan merasa lebih tenang karena seolah-olah masih dikelilingi oleh cairan ketuban dalam kandungan. Nah, hal ini bisa membantu mencegah stres pada bayi yang baru lahir loh. Dan yang terakhir nih, nomor 6. Hypnobirth adalah proses persalinan yang menggunakan metode hipnosis dan teknis relaksasi. Kedua hal tersebut dapat membantu para calon ibu dalam mengatasi ketakutan, kecemasan, ketegangan, hingga rasa sakit saat melahirkan. Sebab katanya hypnobirthing akan membuat ibu bisa melahirkan dengan nyaman, tenang, dan tanpa rasa sakit. Kita sudah sampai di akhir dalam presentasi kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan kata-kata atau salah dalam penyampaian. Jadi itulah presentasi dari kami. Terima kasih.